Kisah kembali berlanjut. Zhuangri menggunakan mata dewanya untuk melihat teko milik Bos Qian. Kemudian dia tersenyum. Zhuang menyentuhnya. Awalnya tidak diperbolehkan, akhirnya setelah dikritik oleh kakek Gu, dia membolehkannya. Di bawah teko ada tulisan Zhu Keqin. Itu merupakan harta karun. Huang Pufan mengejek. Ternyata di toko yang isinya barang palsu ada harta seperti itu. Dan teko itu termasuk juga keramik. Ternyata selama ini barang yang bagus tidak ditampilkan oleh Bos Qian. Dan teko itulah barang termahal di tempat itu. Dan kakek Gu menyarankan untuk mengaku kalah. Bos Qian diberi ganti oleh kakek Gu. Kemudian kakek Gu mengajak Zhuangri ke pertemuan budaya batu giok. Lalu Zhuangri melihat giok kakek Gu, dan itu barang murah untuk orang yang kaya. Karena menang, Huang membawa tekonya. Bos Qian terlihat kesal karena itu. Mr. Xu memarahi Bos Qian karena kehilangan teko. Bos Qian membela diri bahwa di tokonya ada 500 benda dan sangat sulit menemukan satu yang paling mahal. Namun entah kenapa Zhuangri bisa menemukannya. Nona Qin datang dan ngobrol bersama Mr. Xu, membicarakan Huang dan Zhuangri tentang keahliannya memilih barang antik. Zhuang, Huang, dan Mai merayakan kemenangannya. Zhuang bersama Paman De, ahli barang antik. Zhuang bertanya tentang giok kuno dan antik. Giok kuno itu adalah potongan dan hanya penggerak utama dalam batu mulia tingkat dunia yang memilikinya, dan ternyata kakek Gu adalah ketuanya. Paman D mengatakan untuk mendengarkan lebih banyak, melihat lebih banyak, dan berbicara lebih kurang. Zhuang membawa banyak buku untuk memperdalam ilmunya, dan Huang pun tidak ingin kalah darinya. Nona Qin bertemu orang kepercayaannya dan untuk mencari tahu tentang batu giok bermata yang dicarinya. Zhuang yang sedang belajar, dia mengaktifkan mata dewanya untuk mempermudah apa yang dia cari tanpa membaca semua isi bukunya. Ternyata Zhuang sudah hampir membaca semua bukunya, dan mungkin itu karena bantuan dari mata dewa. Nona Qin bertemu dengan Bos Yu. Dia ingin berbicara dengan Nona Qin. Mereka akan melakukan pertemuan di suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli batu giok. Polisi Mia dimarahi atasannya karena Bos Yu kabur dari pengawasannya. Namun dia mendapatkan kabar posisinya sekarang dan Mia langsung mencarinya. Dia bersama rekannya mengecek ulang CCTV di sebuah hotel dan melihat Bos Yu menginap di situ. Mia mendatangi kamar yang diinapi Bos Yu untuk mencari tahu dan dia menemukan buku catatan kosong. Dan itu merupakan petunjuk untuk menemukan lokasi dari Bos Yu. Zhuang datang ke pagelaran budaya itu, begitu juga Mr. Xu. Dia menghina tampilan Zhuang dan Huang lalu masuk ke acara. Ternyata Mia juga hadir di acara itu untuk mengamankan tempat itu. Huang terlihat naksir dengan Liu, kurator cantik yang merupakan temannya dari polisi Mia. Namun Liu terlihat tertarik dengan Zhuang, dan benar Liu mencari info tentang Zhuangri. Namun Mia terlihat tidak percaya. Lalu Liu menjelaskan tentang acara itu dan batu giok yang dipamerkan. Zhuang melihat koleksi yang dipamerkan. Lalu dia menggunakan mata dewanya dan melihat salah satu koleksi yang ada di pameran itu. Tiba-tiba bagian batu giok menyebar. Kemudian Nona Qin datang dan bilang pilihan batu Zhuang memang berkualitas, dan dia mengajak Zhuang melihat-lihat. Namun Mr. Xu melihatnya dan dia menyuruh pelayan untuk menyiramkan minuman ke Zhuang. Namun Nona Qin malah memberikan setelan jas yang keren kepada Zhuang. Mia melihatnya dan kaget dengan penampilannya. Kakek Gu datang dan bertanya apakah ada koleksi yang menarik, dan dia mengajak Zhuang ke acara puncaknya nanti. Zhuang yang sedang cek batu melihat Bos Ma. Ternyata dia juga menyukai batu-batu giok, dan acara puncaknya adalah memilih batu yang paling bagus dengan kualitas yang ada di dalamnya. Huang bertanya kepada Bos Ma bagaimana jika dia mengambil batu yang ada lalu memotongnya dan mengembalikannya jika kualitasnya jelek. Apakah bisa? Tanya Huang. Bos Ma menjawab, ya bisa. Bisa dipukulin, jawabnya. Lalu Bos Ma bilang ke Zhuang, saudaranya pernah membeli batu kasar hanya harga 5.000 yuan, dan ketika memotongnya ternyata kualitasnya bagus dengan warna hijau mengkilap dan laku dengan harga 8 juta yuan. Wow,
Itu keuntungan yang sangat besar. Huang dan Zhuang pun hanya punya 5.000 yuan. Lalu Zhuang mengaktifkan mata dewanya untuk melihat batu giok yang di dalamnya berwarna hijau. Zhuang bertanya, apakah ada alat untuk melihat ke dalam batu? Bosma menjawab, ya jelas tidak ada. Kemudian lelang dimulai, diawali dengan batu jadid dari Myanmar. Mr. Xu memanasi Zhuang. Akhirnya Zhuang menawar dengan harga 4 juta yuan, padahal dia tidak punya uang. Kemudian Nona Qin datang dan Mr. Xu menantang dengan harga 7 juta dan Zhuang menawarkan lebih tinggi, yaitu 8 juta. Dan akhirnya Mr. Xu membalas dengan harga 9 juta dan akhirnya terjual dengan harga itu. Lelang selesai dan Zhuang ingin melihat kualitas batu yang dilelang dan dia menemukan ada yang memiliki giok hijau. Akhirnya Zhuang membelinya. Mia mencurigai seseorang. Dia langsung menangkapnya, namun ternyata dia bukan Bos Yu. Ketika Huang sedang melihat batu, Mr. Xu datang dan kakek Gu datang melihat batu yang dibeli Zhuang. Dia bilang batunya tidak bagus, namun Zhuang menyangkal kita tidak tahu hingga kita membukanya. Lalu Zhuang ingin membukanya. Kakek Gu dan Zhuang mulai bersiap membelahnya. Bosma dan Huang juga ada di sana untuk menyaksikannya. Mesin mulai dinyalakan. Batu terbelah dan hasilnya kurang memuaskan pada potongan pertama karena warnanya ternyata putih semua. Lalu mereka melanjutkan memotongnya di bagian tengah. Huang terlihat cemas. Di potongan kedua selesai dan ternyata ada batu giok hijau di sana. Dan batu itu ditafsir hingga ratusan ribu. Walaupun sudah menemukan batu giok hijau, tapi Zhuang ingin melanjutkan potongan ketiganya. Kemudian Mr. Xu mendekat hanya untuk menyinyiri Zhuang Ri. Selesai dipotong, kakek Gu bilang Zhuang pemuda yang sangat beruntung karena baru pertama kali ikut lelang, tapi dia mendapatkan batu yang memiliki jadid atau yang memiliki kadar batu giok tinggi. Mr. Xu terlihat tidak senang. Batu milik Zhuang itu adalah jenis Ice Jade dan kemudian banyak yang menawarnya hingga 18 juta. Lalu Zhuang meledek Mr. Xu karena dia membeli batu dengan harga 3.000 yuan, tapi dia mendapatkan keuntungan hingga 18 juta yuan. Dan dia mempersilahkan Mr. Xu untuk memotong batunya yang seharga 9 juta yuan. Batu Mr. Xu mulai dipotong. Ternyata di dalamnya juga memiliki kadar hijau yang tinggi dan sudah ada yang menawar hingga 10 juta. Hasil potongan kedua keluar dan ada yang menawar hingga 30 juta. Namun Zhuang meledeknya. 30 juta untuk non-ice jet apa tidak terlalu tinggi? Lanjut pemotongan ketiga. Jika masih hijau maka itu akan mahal sekali. Dan ternyata Zhuang sudah melihat batu milik Mr. Xu. Kalau di bagian ketiga itu jelek, itu akan menurunkan harga batu itu. Potongan ketiga selesai namun hasilnya jelek dan mereka tidak jadi membeli batu Mr. Xu. Nona Qin datang menemui Zhuang dan mengucapkan selamat. Mereka pergi bersama Bosma sambil melakukan senam leher karena saking senangnya mendapatkan 18 juta yuan. Bosma menanyakan Zhuang dan Huang hidup di mana. Zhuang menjawab dia hidup di basement. Lalu Bosma menawarkan halaman rumahnya yang kosong untuk menjadi tempat tinggal. Nona Qin menelpon Zhuang untuk mengajak makan malam. Tiba saatnya Bos Yu bertemu dengan orang suruhan dari Nona Qin. Bos Yu langsung mengerahkan senjatanya. Dia mengingatkan kalau Bos Yu telah gagal mencuri batu giok di Pegadaian dan di makam Jenderal Qiuan. Dan Bos Yu masih tetap ingin dibayar. Apa itu tidak memalukan? Katanya. Bos Yu meletakkan senjatanya dan melihat isi koper, ternyata isinya kosong. Lalu orang suruhan Nona Qin mengeksekusinya, kemudian pergi. Zhuang dan Huang bersiap pindah rumah. Zhuang melihat foto albumnya. Ternyata kakeknya juga suka dengan hal yang berbau arkeologi dan geografi. Lalu dia menemukan giok seperti yang dipakai oleh kakek Gu. Zhuang membawanya ke kakek Gu untuk menanyakan tentang batu itu.
Ternyata liontin itu milik kakek Kiming, teman kakek Gu. Lalu kakek Gu membuka sebuah kotak yang berisikan surat-surat dari kakek Zhuang, dan kakek Gu mengangkat untuk menjadikannya cucu angkatnya. Zhuang ingin membaca suratnya dan kakek Gu memberikan kembali gioknya. Huang dan Zhuang pindah ke rumah. Huang terlihat sangat senang. Mereka menemukan hadiah, ternyata itu dari Nona Qin yang diperuntukkan untuk Zhuang. Nona Qin mengucapkan selamat dan dia pergi ke kota Pingzhou yang nanti Zhuang dan Huang akan pergi ke sana. Mereka bercerita tentang Nona Qin yang mungkin tertarik ke Zhuang. Walaupun dia sosialita, Huang pun bilang kalau ternyata polisimia ternyata tertarik juga dengan Zhuang. Namun Zhuang langsung menampiknya karena setiap mereka bersamanya yang ada seperti adegan polisi dan penjahat. Zhuang lalu membaca buku tentang Feng Quan, yaitu seseorang yang memiliki mata dewa. Dia juga bisa melihat benda dengan tembus pandang. Feng Quan juga menggunakannya untuk melihat batu, dan benar dia menemukan apa yang seperti dia lihat. Zhuang mengingat kembali ketika dia melihat batu di pelelangan. Kemudian Zhuang pergi ke tempatnya Bosma di kota Pingzhou, dan mereka juga akan pergi ke pasar malam yang terdapat banyak batu giok dan barang-barang antik. Entah kenapa Zhuang tiba-tiba di sana hanya termenung. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Apakah dia kebelet beol namun tidak ada WC, kita tidak tahu. Di pasar itu juga banyak batu kasar untuk pralelang. Bosma mulai mengeceknya. Zhuang mulai menggunakan mata dewanya untuk melihat-lihat benda yang ada di sana. Kemudian entah apa yang dia pikirkan, dia membeli sebuah pecahan guci. Mereka melihat benda-benda di tempat koleksi di sana. Bosma menemukan gelang giok dan Zhuang melihatnya dengan mata dewa. Ternyata itu adalah batu giok yang memiliki sejarah berharga dari dinasti Han, dan mungkin itu adalah giok yang dikubur di pemakaman. Sener yang merupakan saudaranya Bosma adalah ahli negosiasi, dan dia akhirnya mendapatkan potongan hingga sebesar 50%. Akhirnya Bosma membelinya. Mereka kemudian makan malam bersama. Bosma ingin melihat apa yang dibeli Zhuang. Ternyata Zhuangnya membeli pecahan porselen bekas Gucci. Zhuang bertanya tentang Paman D kepada Sener, dan Sener mengenalnya. Kemudian Zhuang bercerita Paman D pernah merekonstruksi porselen yang sudah rusak. Kemudian Paman D memperlihatkan pecahan dan dia bilang setiap barang dinilai dari segi historis dan artistiknya, dan jika kita bisa memperbaikinya nilainya akan naik puluhan kali lipat. Lalu Sener kaget dengan pecahan yang dimiliki oleh Zhuang itu. Ternyata pecahan itu adalah Rui Kulin era Kaisar Hwasong, dan Sener bilang Zhuang pasti akan menjadi orang yang sangat kaya di masa depan karena sangat ahli di bidang perantikan. Kemudian polisi menemukan mayat Bos Yu yang meninggal karena tertusuk benda tajam. Lalu polisimia juga curiga karena ketika di makam Qiyuan, rompi milik Bos Yu meledak tiba-tiba. Mungkin ada yang salah ketika melakukan perampokan makam, atau yang tidak puas dengan kinerjanya, dan sangat mungkin itu adalah atasannya. Dan tempat yang ditemukan jenazah adalah tempat terpencil. Lalu polisi mencari rekaman lalu lintas di daerah itu. Huang yang sedang bermain game dengan perangkat komputernya yang baru kemudian menelpon Liu untuk diajak makan malam, tapi dia tidak mau karena dia akan ke kota Pingzhou. Bosma terlihat senang dengan batu giok yang dibelinya, namun tiba-tiba listrik di rumahnya mati. Dan Bosma bercerita kepada Zhuang dan Sener bahwa dia melihat bayangan aneh yang mengambang yang melewati jendelanya. Kemudian Sener bilang, kita di lantai 3, mana ada yang akan lewat jendela? Bosma terlihat ketakutan dan Sener bertanya, apakah dia membeli barang-barang lama akhir-akhir ini, barang yang dari bawah tanah, dan mereka menyadari mungkin batu giok itu yang menyebabkan kejadian horor tersebut. Sener menambahi, mungkin benar kalau batu giok ini didapatkan dari kuburan yang digali, mungkin membawa energi yin yang kuat. Dan Sener memberikan solusi untuk mencari dukun dan menetralkan batu giok ini. Atau solusi kedua yaitu mengembalikan ke pemilik aslinya. Kemudian Zhuang bertanya,
kenapa hal aneh ini tidak terjadi saat giok itu ada di toko. Kemudian Shiner menjawab, karena setiap orang punya kehidupan yang berbeda-beda, seperti primbon, zodiak, golongan darah, dan lain sebagainya. Kemudian Bosma ingin ditemani karena dia ketakutan. Lalu Shiner dan Zhuang akan mengembalikan batu giok itu ke tempat di mana dia membelinya. Lalu Zhuang menelpon kakek Gu untuk meminta bantuannya. Film tamat dan akan terus berlanjut. Maka dari itu, bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan tunggu episode selanjutnya. Matur nuwun.